Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kota Solo. Saya sendiri, Meriati SPD dari SMP Negeri 2 Kota Solo. Rekan saya, Dores Hartati dari SLB Negeri 1 Kota Solo. rekan saya, Elfaroza SPD dari SDN 13 Simpang Lumbio Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mary, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Rosa. Alhamdulillah sehat-sehat. Bu Rosa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya Bu Mary, hari ini kita akan melakukan coaching. Jadi sebelum kita praktek coaching, kita harus memahami berapa penilaian dalam praktek ini. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu pra-observasi. Di sini saya akan menanyakan atau diskusi sama Bu Mary tentang kompetensi atau indikator yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan oleh Bu Mary. Yang kedua, pelaksanaan observasi, dan saya akan mengamati jalannya observasi jalannya coaching yang Bu Mary laksanakan. Yang ketiga adalah pasca observasi. Ibu Mary akan merefleksikan apa yang telah dikembangkan pada proses coaching selanjutnya. Apa Ibu Mary siap, Bu? Insya Allah siap Bu Rosa. Alhamdulillah Bu Mary siap. Seperti yang telah saya paparkan tadi, pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai dengan alur cerita yang Ibu dan Ibu berikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian coaching dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Selain itu, Bu Mary percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama seperti kita ketahui ada kemitraan, yang kedua kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan pra-observasi ini ada yang ingin saya tanyakan pada Ibu Mary. Apa boleh, Bu? Oh boleh Bu Rosa. Di sini saya akan menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini. Kompetensi yang akan dikembangkan yang pertama mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah indikator apa yang ingin Ibu Mary capai di sini. Mary akan membantu coaching dapat menemukan masalah dan mencari solusinya Bu Rosa. Oh ya, kalau begitu silakan Bu Mary lakukan coachingnya lagi. Sudah Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Mary. Apakah Bu Rosa ada waktu sebentar buat Bu Mary? Ada, mau Bu Mary mau apa? Ya gini ya Bu Rosa, kemarin di kelas 8 saya mengajar IPA ya Bu Rosa. Ya. Di kelas 8 itu kita ngajar IPA ya Bu Rosa. Kalau IPA itu materinya kan ada 3 bagian, ada fisikanya, ada biologinya, ada kimianya. Terus kalau di permasalahan, kalau bagian biologinya siswa itu tidak ada masalah ya Bu Rosa. Yang di sini ada permasalahannya pas belajar fisikanya Bu Rosa. Fisikanya Mary sendiri agak kewalahan sedikit tentang siswa itu agak kurang paham tentang penjumlahan, pembagian, dan penambahan yang puluhan. Di sini saya sedikit banyak masalah. Gimana kalau seandainya pelajaran fisika itu yang untuk rumus-rumusnya akan dituliskan materi selanjutnya, sedangkan hitungan-hitungannya saja belum terselesaikan oleh siswa tersebut. Terus makanya saya ingin curhat sama Bu Rosa, bagaimana cara solusinya tentang permasalahan siswa tersebut. Begitu ya. Saya rasa Bu Mary sudah punya potensi di dalam mengajar, saya lihat ya. Tapi mungkin masih kurang menggunakan sumber daya sekolah sebagai acuannya. Nah, apakah dalam mengajar Ibu
kemarin mengacu pada kurikulum apa tidak? Oh iya Bu Roza, sangat mengacu pada kurikulum Merdeka ya Bu Roza. Oh gitu ya. Jadi sebelumnya kira-kira apa yang mesti kita diskusikan hari ini dan apa harapan atau keinginan dari Bu Mary sendiri? Tujuannya yang ingin saya sampaikan pada hari ini ya Bu Roza, yang pertama saya ingin siswa saya sendiri itu mampu dalam mempraktekkan hitung-hitungan, menghasilkan nilai yang bagus. Saya tidak kelelahan dalam mengajar, terutama dalam fisikanya Bu Roza. Oh gitu ya. Jadi yang diharapkan ibu bisa mendapatkan solusi atas masalah ibu ya. Oh, ketika pembelajaran apakah itu Bu? Iya, ketika pembelajaran Bu Roza. Oh, apakah Bu Mary sudah menyiapkan semua bahan ajar untuk murid tersebut? Alhamdulillah sudah semuanya Bu Roza. Rasanya Mary sendiri sudah mampu mengacu pada modul-modul yang telah ada, sudah membuat LKPD yang baik dan bahan ajarnya sudah bisa ya Bu Roza, yang sudah dimampu dan dipahami oleh siswa. Tapi di sini saya sedikit kewalahan ya Bu Roza tentang siswa tersebut kurang mampu dalam hitung-hitungan, terutama pembagian ya Bu Roza. Oh, berarti itu kendala Bu Mary ya. Padahal sudah bagus. Jadi ibu sudah memanfaatkan lingkungan dan sudah mengembangkan potensi yang ibu miliki. Kemudian ketika mengajar, ibu sudah menggunakan media ajar yang bagus. Sudah rasanya Bu Roza. Wah, itu sangat luar biasa Bu. Kan kita sudah memanfaatkan sumber belajar lainnya, seperti ibu sudah memakai video-video sudah Bu. Oh iya Bu Roza, kemarin saya kalau di kurikulum Merdeka yaitu Bu Roza, itu rasanya saya sudah mencoba pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu Roza. Berdiferensiasi itu kan ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi produk, diferensiasi proses. Kalau kontennya rasanya saya sudah membuat video-video yang berhubungan dengan materi tersebut. Kalau kontennya LKPD-nya sudah menarik, kalau produknya sudah memberikan media yang bergambar tentang hitungan tentang materi yang saya ajarkan. Ya, selama ibu mengajar, apakah ibu punya kendala apa tidak? Oh ya, kendalanya ya itu tadi Bu Roza, tentang siswa tersebut kurang pas dan kurang paham. Mungkin kalau paham ya Bu Roza, tapi agak sedikit lambat tentang perkalian dan pembagian ya Bu Roza. Sedangkan kalau materi IPA itu untuk seterusnya itu kan ada yang berhubungan dengan rumus-rumus Bu Roza. Jadi selama ibu menerangkan, hasil belajarnya gimana Bu? Hasil belajarnya mungkin ada 15% di bawah KKM. Itu yang di bawah KKM itu yang kurang pas hitungan-hitungan tadi Bu Roza. Oh, jadi hasil belajar ibu setelah menggunakan alat peraga, media-media yang bagus, sudah meningkat ibu. Jadi dengan cara ibu mengajar tersebut, bagaimana perasaan anak-anak yang lain Bu? Oh, perasaan anak yang lain sudah sesuai atau sudah paham, tapi yang kendalanya ini yang kurang paham ini. Dia ingin rasanya belajarnya kembali, perhitungan kembali gitu juga. Artinya mungkin saya sendiri akan mengelompokkan siswa tersebut, dimahirkan kembali tentang hitungan-hitungan tersebut. Oh, itu sangat bagus sekali. Jadi ibu sudah tahu apa yang akan ibu lakukan untuk kedepannya supaya anak-anak cara belajarnya lebih fokus dan lebih meningkat lagi kan Bu? Iya. Lanjut, apa yang pertama yang akan ibu langkah-langkah ibu seterusnya untuk akan datangnya? Langkah saya akan datangnya, sepikiran saya Bu Roza itu seperti tadi, itu inti materinya di sini siswa itu kurang paham tentang materinya tentang pembagian, penjumlahan, terus perkalian, terutama di sini kalau perkaliannya perkalian angka yang banyak Ibu Roza tentang ratusan. Di sini saya akan membuat langkah-langkah untuk menuntaskan atau menyelesaikan masalah itu. Saya akan kelompokkan siswa mana yang belum bisa menghitung, akan saya
bimbing secara individu. Dan bagi yang sudah bisa akan saya beri materi yang lebih dari itu. Dan bagi yang separuh atau yang menengah, saya akan memberi LKPD yang beragam gitu. Oh, mantap Bu. Ibu tadi kan sudah menyampaikan tentang permasalahan yang dihadapi dan salah satu yang telah Ibu kemukakan. Kira-kira komitmen Ibu yang akan Ibu bangun untuk merencanakan lakukan ke depannya apa Bu? Oh, komitmen Kak Mary sendiri ya Bu Roza, yang pertama komitmennya itu pertama menghasilkan nilai yang bagus kepada semua siswa saya. Kalau bisa ya tidak remedi ya Bu Roza, dan saya akan memaksimalkan pembelajaran sebelum pembelajaran berikutnya tentang fisikanya, yaitu tentang hitungan itu. Oh ya Bu, semangat ya Bu. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan akan berhasil dan melaksanakan proses belajar mengajar yang nyaman bagi anak, siswa mudah mengerti, dan apa yang pembelajaran Ibu sampaikan sudah tercapai oleh anak-anak nantinya Bu. Iya Bu Roza, mudah-mudahan tercapai nanti hendaknya ya Bu Roza ya. Makasih Bu Roza atas percakapannya. Berarti saya sendiri sudah bisa menyelesaikan masalah saya sendiri dengan mendiskusikan sama Bu Roza. Oh, sama-sama Bu Mary, dan jangan sungkan jika ada permasalahan kita akan selesaikan bersama-sama, karena segala satu permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Iya, makasih Bu Roza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dores. Waalaikumsalam Bu Eva. Apakah Bu Dores ada waktu? Karena saya ada yang mau akan saya ceritakan. Iya Bu, Bu Roza. Kayaknya Bu Roza ada mau bercerita ya. Silakan Bu Roza. Oh, begini ya Bu, kemarin saya disupervisi oleh pengawas. Kata Ibu pengawas, saya ditegur karena saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Padahal saya sudah mengajar tentang IPAS. Kemudian Ibu pengawas melaporkan saya kepada kepala sekolah, sehingga saya kena tegur oleh kepala sekolah. Apakah Ibu Dores bisa mencarikan jalan solusinya? Oh begitu ya Bu Eva. Ibu kan sudah punya potensi yang luar biasa dalam mengajar, sudah punya pengalaman juga menggunakan sumber daya sekolah sebagai acuannya. Nah, apakah dalam mengajar itu Ibu kemarin mengacu pada kurikulum kah? Ya Bu Dores, saya sudah sesuai rasanya mengajar, sudah mengacu pada kurikulum. Cuma saya menggunakan lingkungan di luar kelas, tapi pengawas bilang kena tegur karena tidak memakai buku teks. Itu yang kesalahan saya nampak oleh Ibu pengawas. Padahal saya sudah menggunakan kompetensi dasar pada kurikulum yang sesuai, tapi pengawas tidak mau dan tetap mengatakan saya harus menggunakan sumber buku teks. Begitu Bu. Solusinya gimana ya Bu? Oh begitu ya Bu Eva. Nah sebelumnya kira-kira untuk diskusi hari ini apa harapan Bu Eva atau keinginan Bu Eva untuk selanjutnya? Oh, saya ingin mencari solusinya, itu menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa saya mengajar sudah benar-benar, tapi kadang-kadang saya menggunakan beberapa sumber belajar atau media di luar buku teks Bu, karena anak-anak bosan kalau mereka selalu memakai buku teks. Nah, sehingga saya merubah cara mengajar saya menggunakan video dengan menayangkan dengan memakai PPT dan mengajak mereka keluar melihat langsung ke lingkungannya Bu, dan sehingga anak-anak menjadi merasa senang. Dan saya ingin langsung menjelaskannya kepada kepala sekolah. Masya Allah, berarti yang sudah Ibu lakukan tersebut sudah luar biasa. Kalau bagi saya sendiri mendengar cerita Ibu tersebut itu sudah menarik, ide yang bagus. Kalau begitu ya Bu, Bu Roza, kira-kira yang Ibu harapkan untuk bisa mendapatkan solusi atas masalah ini ketika pembelajaran, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan untuk murid tersebut? Sudah Bu,
mulai dari perangkat pembelajaran, mulai dari FPP, media pembelajaran. Kebetulan pada saat itu saya sedang menggunakan video. Setelah itu anak-anak mengamatinya di luar kelas ya, karena ingin mereka menyaksikan langsung ya Bu. Saya merespon pertanyaan siswa, tapi memang pada saat itu saya tidak memegang buku teks ya Bu. Oh begitu ya Bu. Padahal kalau dilihat itu bagus sekali, sudah menarik. Jadi Ibu sudah memanfaatkan lingkungan, lalu Ibu juga sudah mengembangkan potensi yang sudah Ibu miliki. Kemudian ketika mengajar tanpa buku teks itu, apakah ada kendala Bu? Saya merasa tidak punya kendala Bu, karena saya sudah mempersiapkannya mulai dari FPP-nya, dari bahan ajarnya, dan juga dari media-medianya, dan juga dari saya telah membuat rangkuman dari buku teksnya Bu. Oh begitu. Wah itu sudah luar biasa, hebat ya Bu ya. Berarti sini sudah memanfaatkan sumber belajar lainnya Bu. Lalu dari hasil belajar anak bagaimana Bu? Dari hasil belajar anak, saya lihat anak sangat antusias sekali Bu. Mereka mengamati video, dan langsung mengamati tumbuh-tumbuhan langsung ke alam, dan juga anak telah mempresentasikannya ke depan kelas Bu. Dan juga mereka setelah kelompok mempresentasikan ke depan kelas, anggota lain sudah menanggapi hasil kerja dari mereka Bu. Saya rasa belajar mereka sudah bagus sekali ya Bu. Ya. Jadi artinya di sini ya Bu Reza, kalau saya dengar cerita tadi itu berarti di sini itu pembelajarannya sudah meningkat ya Bu ya. Sudah bagus sekali. Terus bagaimana perasaan anak-anak Bu untuk selanjutnya? Perasaan anak-anak ya Bu, anak merasa senang ya Bu, karena secara tidak langsung kompetensi sosial emosionalnya juga keluar dari pembelajaran seperti itu Bu. Nah kalau begitu ya Bu ya, mungkin di sini kira-kira Ibu menyampaikan kepada kepala sekolah bagaimana ya Bu? Mungkin kita diskusi dulu cara penyampaiannya kepada kepala sekolah atau bagaimana Bu? Menurut saya Bu, nanti saya mungkin akan datang langsung kepada kepala sekolah, coba untuk menyampaikan bahwa pembelajaran yang saya berikan sudah sesuai, karena saya telah menyiapkan perangkat pembelajaran mulai dari FPP, media pembelajaran, dan mencari sumber-sumber belajar yang lainnya. Mungkin pengawas pada saat itu tidak melihat FPP saya Bu, pada sumber belajar tidak sesuai, dan pengawas menyangka saya mengajar tidak tidak berdasarkan sumber belajar yang ada Bu, dan yang saya lakukan tidak menyimpang dari kurikulum. Itu menurut saya Bu. Ya kalau dilihat atau didengar tadi ya Bu, itu sudah hal yang sudah menarik ya yang Ibu lakukan. Berarti di sini Ibu sangat sudah luar biasa sekali dalam memanfaatkan media belajar maupun kepada siswa dalam pembelajaran. Mungkin nanti Ibu di sini bisa menjelaskan kepada kepala sekolah semua tahapan ini Bu, yang bagusnya itu bagaimana. Kemudian, nah sekarang kira-kira kapan Ibu akan menghadap kepada kepala sekolah? Mungkin saya akan menghadap ke kepala sekolah dengan waktu yang secepatnya Bu. Kalau nampak kepala sekolah agak luang pekerjaannya, itu saya akan menghadapnya Bu. Oke, ya Bu Roza, berarti Ibu sudah tahu akan melakukan apa ya Bu ya? Oh ya Bu, pertama mungkin saya dulu menghadap ke wakil kurikulum, dan bersama-sama dengan wakil kurikulum saya menghadap ke kepala sekolah, dan saya juga akan sampaikan cara mengajar saya kemarin Bu. Berarti itu ide yang bagus ya Bu ya, memang harus seperti itu. Jadi nantinya jangan lupa juga Ibu lampirkan juga hasil belajar anak, Ibu sebagai bukti dukung bahwa pembelajaran dengan sumber belajar ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa Ibu. Insya Allah Bu, saya sudah menyiapkan semuanya Bu. Mantap Bu. Itu tadi kan sudah menyampaikan tentang permasalahannya ya Bu. Segala sesuatunya sudah dikemukakan, sudah curhat. Kira-kira
harapan dari saya semoga hasilnya baik dan semua permasalahan selesai dan tidak ada lagi ganjalan yang Ibu rasakan. Insya Allah Bu, nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih atas waktu Ibu telah meluangkan diskusi dengan saya Bu. Ya, sama-sama Bu Eva. Jadi pengalaman Bu Eva juga bisa jadi pengalaman saya nantinya kalau saya juga menemui permasalahan sama seperti Bu Eva. Jadi kita sama-sama memberi dukungan ya Bu. Terima kasih atas waktu kita diskusi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Rosa. Oke Bu Mary, barusan Bu Mary telah melakukan coaching ya. Iya Bu Rosa. Selanjutnya apa boleh saya mengajukan pertanyaan pada Bu Mary? Oh, boleh Bu Rosa, silakan. Bagaimana perasaan Bu Mary setelah melakukan coaching ini? Oh, perasaan saya alhamdulillah baik ya Bu Rosa. Coachingnya sudah berjalan dengan baik. Apakah menurut Bu Mary sudah sesuai dengan seperti ini? Sudah sesuai ya Bu Rosa. Lagi Bu Mary, apa saja indikator yang akan Bu Mary capai agar sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi? Rasanya sudah sesuai ya Bu Rosa, yaitu dengan menggunakan alur cerita, menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur cerita tersebut sudah dapat menggali saya dalam mengungkapkan permasalahan saya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oke Bu Mary, bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya setelah saya mengobservasi kegiatan coaching Ibu tadi? Boleh Bu Rosa menyampaikan hasil dari pengamatannya. Silakan saya Bu Rosa. Alhamdulillah, hasil coaching saya tadi sudah berjalan dengan lancar dan sudah memakai alutsista. Ibu sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Selain itu, Ibu dalam mengembangkan potensi ini, pasti Ibu perlu bantuan